Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya di malam hari ini kita bisa bersua kembali, senang rasanya, dan bisa berjumpa kembali di malam hari ini di hari Selasa malam pemirsa. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan menuntut ilmu bersama-sama dalam program acara live interaktif keimanan, doa, dan zikir bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama 1 jam ke depan kurang lebih kita akan sekali lagi bersama-sama mendalami ilmu agama. Kita akan mendengarkan nasihat beliau dan juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi ataupun dari telepon yang nanti Anda tanyakan pemirsa. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Nur Ihsan di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kifa wabarakatuh. haluk ya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Khair Ustadz ya. Keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan antum juga ya. Ana alhamdulillah juga Masya sehat Allah. Ustadz. Terus semakin ceria Bang. Alhamdulillah Ustadz, ini udah lama Berkat juga Ustadz. zawat gitu ya. Aduh ya alhamdulillah Pernikahan Ustadz. membawa keberkahan gitu ya. Masya Allah. Amin Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Minta Barakallah. doanya terus saja Ustadz ya. Semoga diberkahi ya. Amin ya rabbal alamin Ustadz. Tayyib Ustadz, insyaallah malam hari ini pemirsa sudah siap juga Ustadz ini Ustadz Nah, untuk mendengarkan nasihat dari antum Ustadz. Nah. Barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, di malam hari ini tentunya tak lupa kami menyapa rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut menilai program di malam hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Baiklah pemirsa Fatwa TV, seperti biasa sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala. Kami persilakan. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di antara buah manis yang akan dirasakan, yang akan dinikmati oleh seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan yang benar, keimanan yang mencakup keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan dipraktekkan dengan amalan. Di antara buah manis yang akan didapatkan oleh ahlul iman adalah al-falah, keberuntungan, kesuksesan, ya, dunia dan akhirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Beruntung di dunia, dibimbing oleh Allah kepada iman, kepada amal soleh, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu pertolongan, kemudahan di dalam melakukan berbagai ketaatan, dan ditanamkan dalam dirinya kecintaan kepada iman, kepada amal soleh, dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla urusannya di dalam menelusuri jalan-jalan kebaikan, dan senantiasa
Allah jadikan dalam hatinya atau hatinya bersemi dengan iman dan ketakwaan. Itulah keberuntungan, itulah al-falah di dunia. Adapun di akhirat akan dimudahkan urusannya, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dimasukkan ke dalam surganya, dan tentunya di padang mahsyar dia akan mendapatkan naungan yang tiada naungan pada hari tersebut kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berjalan menuju sirat dengan cahaya yang menerangi jalan di hadapannya. Kemudian dimudahkan dia melewati sirat, jembatan, jalan yang dibentangkan di atas neraka. Tiada jalan menuju neraka selain dari jalan tersebut. Di dalam surga Allah Azza wa Jal memberikan kemuliaan kepadanya, mengangkat derajatnya, dan memberikan kenikmatan yang besar, yaitu melihat langsung kepada Allah Azza wa Jal. Maka kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan hanya diraih dengan iman. Orang siapa yang tidak beriman dan tidak melaksanakan tuntutan dan konsekuensi dari imannya, maka sungguh sangat jauh dari keberuntungan dunia dan akhirah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik, bimbingan kepada kita semua untuk bisa merealisasikan hakikat keimanan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Amin amin ya rabbal alamin. Syukron saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat singkatnya. Seperti yang dibilang Ustadz bahwasannya semoga kita benar-benar bisa mengerti hakikat keimanan dan bisa mempraktekkannya, Ustadz ya. Betul. Baik, pemirsa Fatwa TV di mana-mana Anda berada, tak lupa kami mengingatkan bahwasanya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung live di malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 033154460087. Sekali lagi Anda bisa bertanya kepada Ustadz Muhammad Nur Ihsan secara langsung di malam hari ini berkaitan dengan zikir, lalu berkaitan dengan iman, soal seputar keimanan, doa, dan juga zikir ya. Baik, sekali lagi di nomor yang sama di 033154460087. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, kita akan sembari menunggu Ustadz ya, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami. Yang pertama ada Muhammad Adi Rizky Hidayat dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Baik, kita akan bacakan. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya bagaimana kita menanggapi seseorang yang mengaku bermanhaj salaf tetapi ia masih malas beribadah kepada Allah, dan kalau diajak dalam kebaikan banyak sekali alasannya. Apa yang harus kita lakukan dengan orang yang seperti itu? Ustadz, jazakallahu khair. Ya, na'am. Ya, terima kasih kepada saudara Muhammad Adi Rizki. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, seorang yang mengaku sebagai atau mengikuti salaf, yang menelusuri atau berjalan di atas jalan salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tapi ternyata malas beribadah, maka kita katakan bahwa yang bermasalah adalah orang tersebut. Ya. Adapun madhabus salaf, manhajus salaf, ya, manhaj itu jalan hidup, pedoman hidup yang dibangun di atas ilmu dan amal dan akhlak yang mulia dalam segala lini kehidupan. Berilmu, kemudian melahirkan keyakinan, keimanan yang benar, kemudian keimanan tersebut diamalkan, kemudian menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Itulah hakikat dari mengikuti manhajus salaf, kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi SAW, dan mengikuti ya pola hidup, prinsip hidup, jalan hidup generasi terbaik umat ini.
Yaitu kewajiban kita semua untuk mengikuti hal itu. Ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk keluar dari jalan kebenaran itu. Wajib bagi kita semua untuk mengikuti hal yang telah diwariskan Nabi kepada sahabat, sahabat kepada generasi setelah mereka, terus turun temurun ya sampai detik ini. Nah, jika ada yang mengaku sebagai mengikuti manhaj salaf lalu dia malas beribadah, maka tentu ini yang bermasalah pada diri seorang tersebut. Ya. Hendaklah dia mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Jangan sampai ya kenyataan berbeda dengan perkataan. Itu berarti kedustaan. Ya, dia telah berbohong dan berdusta. Ya, disadari atau tidak. Maka begitu seorang mengatakan saya beriman, maka ada konsekuensinya. Ya, saya seorang muslim, ada konsekuensinya. Ya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, beriman ya, mengimani seluruh apa yang diwajibkan untuk diimani, melaksanakan tuntutan dari keimanan, taat, melaksanakan ibadah, meninggalkan larangan. Ya, begitu juga sama halnya. Karena pada dasarnya ya jalan hidup yang diikuti sahabat yaitu lengkap dengan manhajus salaf, itulah ya metode yang benar di dalam beragama. Ya, tentu memerintahkan kita untuk beribadah, semangat berilmu, semangat beribadah, semangat memperbaiki akhlak dan etika kita, budi pekerti kita. Nah, itu semua ya adalah ajaran Islam yang sempurna yang telah diamalkan oleh para salafus saleh. Nah, bagaimana kita menyikapi orang yang seperti itu? Ya, dinasihati bahwa tidak ada arti atau tidaklah bermanfaat sekedar pengakuan dengan lisan tanpa ada ya bukti nyata dalam perbuatan. Ya. Semua orang bisa mengatakan ya apa yang ingin dia katakan, tapi untuk membuktikan kebenaran ucapannya ini yang sulit. Maka semua mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi membuktikan cinta tersebut dia mengaku mengikuti manhajus salaf tapi malas beribadah, atau mungkin akhlaknya bobrok, akhlaknya jelek, atau ibadah enggak semangat, atau juga bermalasan dalam menuntut ilmu. Ya. Maka perlu dia mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Ya. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam ayat yang di dalamnya terdapat ancaman mengandung bahwa Allah murka kepada orang yang mengatakan suatu tapi tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat ya besar kemurkaan Allah kepada kalian yang melakukan atau yang mengatakan suatu tapi tidak mengamalkan perkataan tersebut. Maka waspadalah kita semuanya ya, jangan sampai ucapan atau perbuatan atau perilaku dan sikap kita bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Nah, semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk ya mengikuti jalan para salafus saleh. Allahumma amin. Nah. Amin ya rabbal alamin. Syukran saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara Ade. Baik Ustaz, sudah tersambung dengan telepon ada Ibu Rosni di Riau. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rosni, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya mendengar setiap ceramah bahwa Rasulullah menganjurkan membaca doa di setiap sujud terakhir pada salat. Apakah sujud terakhir itu yang dimaksud Rasulullah salat wajib fardu saja, atau boleh jugakah dikerjakan pada salat-salat sunat? Baik. Dan juga pada sujud terakhir kita sudah berdoa, bolehkah kita mengerjakan doa lagi sebelum salam? Baik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Taib. Terima kasih kepada Ibu Rosni ya, di Riau. Pekanbaru di Riau. Nah, barakallahu fiik. Semoga senantiasa diberkahi, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin.
pertanyaan beliau yang pertama, ya, apakah benar Mang Rasul SAW menganjurkan doa ya di waktu sujud terakhir? Nah, kemudian bagaimana dengan berdoa ya setelah tasyahud atau sebelum salam? Nah, apakah yang demikian itu ya dalam solat fardu saja atau juga solat sunnah? Ya, pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita semua untuk banyak berdoa di waktu sujud. Ya, di waktu sujud. Ya. Dan itu sujud baik sujud pertama atau sujud kedua, ketiga, terakhir. Ya, jika salat 2 rakaat ya dalam kedua sujud tersebut. Jadi Nabi mengatakan ya, wa fis sujud fa aktsiru minad du'a. Nah, waktu sujud perbanyaklah berdoa. Kenapa demikian? Lianna aqrab ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah di waktu dia sujud. Kendati dia sujud, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi ya sungguh sangat mencintai, karena sujud tersebut ya membuktikan ketundukan ya seorang hamba yang bersujud, sehingga sujud adalah ibadah yang agung. Nah, hanya diperuntukkan kepada Allah. Maka di waktu tersebut sungguh keadaan yang sangat mulia untuk berdoa. Maka diperintahkan untuk banyak berdoa. Fa aktsiru minad du'a. Tentu ya selain dari zikir yang harus dibaca di waktu sujud, subhana rabbiyal a'la, kemudian tambah dengan doa-doa yang lain. Kemudian kalau ya seseorang, jika seorang salat berjamaah, tentu dia mengikuti imam, jangan sampai imam telah bangkit ya kemudian masih juga berdoa. Tidak, karena apabila imam telah bangkit maka juga setelah itu makmum bangkit mengikuti imam. Tapi bila dalam salat ya sendirian, salat sunnah ya di rumah, ya maka ini kesempatan untuk banyak berdoa di waktu sujud tersebut. Kemudian hukumnya sama ya, disyariatkan baik dalam solat fardu atau solat sunnah. Ya, baik dalam solat fardu atau solat sunnah. Dianjurkan untuk banyak berdoa di waktu sujud. Begitu juga doa sebelum salam, setelah tasyahud. Ya, karena itu posisi yang paling utama di dalam solat untuk juga berdoa. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya rangkaian solat dari pertama mulai takbir, kemudian akan diakhir dengan takbir ya, dengan salam, maksudnya dengan salam, itu semua adalah rangkaian yang penuh dengan pujian ya, pujian, sanjungan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, semuanya puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah itu kita juga di akhir tasyahud bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh posisi yang sangat tepat sekali setelah kita memuji Allah dengan rukuknya, dengan sujudnya ya. Kemudian setelah itu tasyahud, kemudian kan salawat pada Nabi, maka sungguh sangat tepat sekali seorang berdoa kepada Allah sebelum dia mengucapkan salam. Nah, ini ya para ulama tentunya berbeda pendapat apa maksud duburus shalah ya. Karena Nabi merintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk ya berdoa di penghujung salat, duburus shalah. Fala tada'anna an taqula fi duburi kulli salatik Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan engkau lupa wahai Mu'adz untuk berdoa di duburis shalah. Ada yang mengatakan yaitu di posisi terakhir, keadaan terakhir sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Tapi yang lebih kuat adalah maksudnya ya di ujung salat sebelum mengucapkan salam. Naam, seperti itu. Maka naam, dianjurkan banyak berdoa, seperti juga berlindung dalam 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Begitu juga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu juga ya Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indi warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Itu di antara doa-doa yang ya disyariatkan untuk dibaca. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rosni yang ada di Riau. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan sekali lagi bagi Anda yang mungkin di malam hari ini ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Dan mungkin bagi Anda yang tadi sudah bisa berhubung lalu terputus atau belum bisa terhubung karena ada penelpon lain yang sedang menghubungi, terus ditelepon saja, insya Allah kami tetap membuka peluang bagi Anda untuk bisa bertanya di malam hari ini di 0331 544 6087. Dan jangan lupa ketika nanti telepon, kami meminta tolong untuk dikecilkan suara televisinya. Baik Ustaz, sembari menunggu telepon kita akan membacakan pertanyaan lagi. Ini dari Rizky yang ada di kota saya, Ustaz, kota Magelang nih, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Ada juga Ustaz ya dari Magelang Fatwa TV, Ustaz. Ahlan, Ana dari Magelang juga ini, Masya Allah. Tadi dari Riau tadi. Oh iya. Masya Allah, dari Sumatera ya. Iya, sama kayak antum berarti, Ustaz ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum, Ustaz. Tayyib, ini dari Mas Rizky di Magelang. Ustaz, Ana mau bertanya tentang adanya pendapat bahwa seorang yang baru haji dalam masa 40 hari doanya sangat mustajab, sehingga kami tidak boleh kemana-mana selama 40 hari tersebut. Dan ini banyak sekali yang minta doa. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Syukran. Ya, terima kasih ya kepada Rizky. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya. Doa mustajab tidak ya berkaitan dengan ya sepulang haji ya, tapi berkaitan dengan syarat-syaratnya dan juga waktu-waktunya. Doa mustajab adalah doa seorang yang tulus kepada Allah, doa yang penuh dengan kekhusyukan ya, doa yang bersih dari kezoliman ya, atau mengandung permohonan memutus silaturahim, doa orang-orang yang tidak tergesa-gesa, berdoa orang yang makanannya ya, pakaiannya dan semua yang dia pakai, dia makan, dia minum dan semua yang dia gunakan adalah hal yang halal ya. Begitu. Jadi kemudian waktu-waktu yang mustajab. Adapun ya sepulang haji 40 hari ya, perginya 40 hari pulang pergi, tambah lagi ke rumah, pulang ke rumah 40 hari lagi, nggak boleh kemana-mana. Nggak ada anjuran seperti itu. Ya, nggak ada sama sekali dalil menjelaskan setelah pulang haji berarti doanya mustajabah. Kita nggak tahu juga ya. Selama haji pun ya terkadang yang kita sayangkan itu semoga ya mereka semua jemaah haji yang pergi betul berdasarkan ilmu sehingga betul-betul amalannya ya betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi juga ya sangat disayangkan sebagian mereka sungguh sangat awam pergi berhaji tapi juga ya tidak memahami bagaimana tata cara pelaksanaan haji yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Intinya ya tidak ada kaitannya sepulang haji berarti doanya mustajabah ya, tidak demikian. Tapi intinya mustajabah itulah kapan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita hendaklah betul-betul menunggu-nunggu mencari waktu yang mustajabah. Di penghujung atau hari Jumat ya, sebelum terbenam matahari, setelah asar sampai terbenam matahari, kemudian di waktu ya sepertiga malam terakhir, waktu-waktu mustajabah. Nah itu semua adalah waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Maka hendaklah seorang mandiri dalam berdoa. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita ini berdoa atau beribadah ya memiliki ketergantungan dengan orang lain. Ini berarti kita belum merdeka dalam berdoa. Ya, kalau nggak ada yang memimpin nggak bisa doa. Kalau nggak ada yang mendoakan untuk kita nggak bisa berdoa. Ini tidak tepat seperti ini. Ya, kita harus mandiri dalam beribadah. Karena ya ibadah antara kita dengan Allah. Ya, antara kita dengan Allah. Maka keyakinan seperti tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada landasannya sama sekali. Baik Al-Quran dalam hadis. Tapi seorang yang berdoa ya di waktu-waktu yang mustajabah, tidak ada kezaliman, tidak meminta hal-hal yang takallub ya, artinya hal-hal yang melampaui batas, kemudian penuh dengan keyakinan, penuh dengan kekhusyukan,
tidak tergesa-gesa, maka insyaallah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allah. Nah Ustaz, syukran jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan saudara Rizky yang ada di Magelang. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Nasri Zaldi yang ada di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah ada doa khusus setelah tasyahud awal seperti Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, terima kasih kepada Nasri Zaldi di Kaltim. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Apakah ada doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira ila akhirih di waktu setelah tasyahud awal, setelah tasyahud awal. Naam. Dalam hal ini terdapat dalil atau hadis yang menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa yang diucapkan di dalam salat. Naam. Qala Abu Bakar, "Allimni ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca di dalam salat. Faqala qul, ucapkanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah dosaku, keampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu artinya, jadi ini doa yang diucapkan dalam salat. Maka para ulama menyebutkan seyogyanya doa tersebut diucapkan baik di waktu sujud. Itu juga karena waktu tempat banyak waktu yang diutamakan untuk banyak berdoa. Begitu juga di waktu di penghujung salat sebelum salam, setelah tasyahud setelah tasyahud yang kedua. Adapun setelah tasyahud yang pertama itu biasanya tidak disertai dengan doa karena kita harus mengikuti imam kemudian harus bangkit lagi. Naam, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz. Kita sudah ada tersambung dengan penelpon. Ada Ibu hamba Allah di Bekasi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Saya minta itu Pak Ustaz, mohon penjelasannya tentang cara doa di saat sujud Pak Ustaz. Kalau kita mengangkat tangan itu kan memuji-muji Allah dulu kemudian salawat. Nah di saat kalau kita doa di sujud itu Pak Ustadz itu apakah sama seperti itu harus membaca salawat dulu setiap rakaat apa bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Kurang jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik pada Ibu hamba Allah di Bekasi Nah, tadi kita jelaskan bahwa Nabi memerintahkan kita banyak berdoa di waktu sujud. Nah, bagaimana cara berdoanya? Apakah harus puji-pujian dulu, kemudian setelah itu juga biasanya berdoa mengangkat tangan? Tidak demikian. Karena sesungguhnya dalam sholat kita telah memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Takbirnya, bangkit dari rukuknya, kemudian membaca Al-Fatihahnya dan waktu bangkit dari ruku' Bismillahirrahmanirrahim Rabbana walakal hamd. Jadi semualah puji-pujian subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Maka begitu di waktu sujud setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali, yang wajiblah 1 kali. Kemudian jika seandainya imam belum bangkit kita tambah dengan doa yang lain seperti yang disampaikan tadi, dan doa yang banyak diucapkan Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Nah, begitu juga doa Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terima taubatku. Begitu juga doa Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatah. Jadi mohon keampunan kepada
dosa-dosa yang dilakukan. Jadi langsung ya, karena puji-pujiannya telah disebutkan sebelumnya, bahkan di waktu ruku, di waktu sujud telah disebutkan, maka langsung berdoa saja. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah yang ada di Bekasi. Baik Ustaz. Nah, Baik. Syukran Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah yang ada di Bekasi. Baik, sudah tersambung ada Ummu Zahra di Riau. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ummu Zahra dengan pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, dalam keterangan hadis dianjurkan untuk barang siapa membaca surah Al-Baqarah di rumahnya di saat maghrib, itu setan akan lari dari rumahnya. Akan tetapi seorang hamba itu membaca Al-Quran setiap malam di rumahnya, dimulai dari surat Al-Baqarah, dan walaupun tidak sampai selesai, akan tetapi berkesinambungan setiap malam, dan setelah khotam terus diulang lagi, dan begitu seterusnya. Nah, bagaimanakah kedudukan orang seperti ini menurut Al-Quran dan hadis, Ustaz? Mohon hanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Umi Zahra ya di Riau. Barakallahu atas pertanyaannya. Ya, luar biasa ya, ibadah yang luar biasa. Seseorang yang membaca Al-Quran secara rutin di rumahnya sampai menghatamkan, kemudian selesai terus dibaca lagi sesuai dengan ya kemampuannya, terus berlanjut ya, maka ini adalah amalan yang sangat mulia ya, amalan yang mulia dan kebiasaan yang baik. Terus dilanjutkan dengan seperti itu, kita menghiasi rumah kita dengan ibadah, tidak menjadikan rumah seperti kuburan ya, karena kuburan bukan tempat ibadah ya. Adapun rumah ya tempat ibadah, berzikir, membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah atau solat-solat yang sunnah. Ini adalah orang yang mulia ya, maka hendaklah melanjutkan ya kebiasaan seperti itu ya. Jangan sampai ya hari-hari yang dilewati dalam hidup ini itu tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai juga rumah kita dipenuhi dengan seruling-seruling syaitan, musik ya, dangdutan, kemudian karaoke dan yang lainnya, atau suara-suara kebatilan ya. Jangan sampai ya, karena demikian kita akan mengundang ya datangnya syaitan. Maka itu juga menjadi petaka bagi rumah dan juga akan menimbulkan berbagai masalah problem rumah tangga. Kenapa? Ya, hilangnya keberkahan. Tapi sebaliknya, bila seorang baca Al-Quran, sholat sunnah di rumah, baca Al-Quran, dan keluarga saling mengingatkan dalam kebaikan, maka ada begitu juga zikir. Begitu masuk rumah dibaca zikirnya, keluar rumah masuk dibaca zikirnya, maka semua itu adalah bagian dari amal ibadah yang mulia, yang akan besar pahalanya dan juga akan menjaga kita dengan izin Allah, dan juga menjaga rumah kita dari gangguan syaitan yang selalu berusaha untuk ya mengganggu manusia. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kita sudah tersambung dengan penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Pak Ali yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ali, silahkan Pak Ali dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ini begini Ustaz, kalau kita sedang bersafar, kita sholat di tengah jalan, ketinggalan sholat dengan imam yang mukim, apakah kita juga membuat sholat berjemaah dengan kawan-kawan yang ketinggalan dengan mukim tadi, atau sholat sendiri? Mana lebih bagus Ustaz? Tolong. Baik, cukup Pak Ali ya penjelasannya. Bisa dua. Baik, ini ketika safar lalu sholat ketinggalan dengan orang yang mukim di situ, apakah lebih baik kita bersama dengan orang mukim atau sholat sendiri seperti itu Pak ya? Iya. Ya baik. Dua pertanyaan.
Oh baik, boleh. Secara singkat Pak Ali ya. Oh ya. Baik. Ini gini Ustaz. Kalau kita mendatangi orang pintar atau orang tua, kita berobat dengan dia, Ya. bisa Baik. sembuh. Tapi kita sudah ke dokter Mhm. mana tidak sembuh juga. Tapi Ya. berobat kepada orang tua itu sembuh. Ya. Dengan niat kita yang menyembuhkan Allah. Gimana itu Ustaz? Tolong Baik. keterangannya Ustaz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Siapa orang tua ini apa ini? Siapa dia? Orang tua lah, orang pintar Ustaz. Orang normal. pintar, dukun ya. Iya. Oh, ya, dukun paranormal. Sembuh, tetapi kita niatnya yang menyembuhkan Allah. Baik. Nah, tolong Baik. penjelasannya Ustaz. Baik. Taib, ya terima Terima kasih kasih. Pak Ali. Baik, silakan Ustaz, ada 2 pertanyaan ini. Barakallahu fiik Pak Ali ya di Medan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam perjalanan kemudian mampir ya dapatkan ya di masjid mungkin yang mukim lagi sholat. Nah, apakah ikut dengan mereka atau kita mungkin yang musafirin menunggu kemudian sholat bersama jamaah yang mungkin bersama yang juga musafir. Ya, dalam hal ini apabila kita masuk ke masjid dan mendapatkan sholat telah didirikan, maka kita sholat bersama kaum muslimin. Ya, jangan memisahkan diri, apalagi membuat jamaah yang kedua di dalam masjid yang sama di waktu yang sama. Maka dalam hal ini ya kita ikut sholat bersama ya kaum muslimin yang mukim. Maka kita ikuti mereka. Jika kita mengikuti yang mukim maka kita sholat juga mukim. Ya, jumlah yang mukim. Berbeda mungkin kalau mereka udah di tasyahud akhir kemudian dah hampir salam. Kemudian jamaah kita mungkin sambil menunggu jamaah yang lain masih berwudu dan yang lainnya ya ditunggu sampai mereka selesai kemudian sholat ya berjamaah bersama jamaah yang mungkin satu rombongan seperti itu. Tapi seandainya juga ada di sana jamaah yang kedua juga telah mendirikan sholat, ya jangan lagi membuat jamaah yang kedua sehingga nanti ada jamaah yang 3 jamaah dalam satu waktu. Jangan, ikuti mereka yang musafirin juga. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi ikuti yang mukim, kemudian sholat. Kalau mukim berarti sholat lengkap. Nah, seperti itu. Karena kita bermakmum di belakang yang mukim. Nah, demikian wallahu a'lam. Kemudian ya mendatangi yang tadi diistilahkan orang pintar ya. Dalam istilah agama itu ya enggak ada orang pintar, tapi ya itu namanya ya kuhan ya. Para dukun, paranormal ya. Dan enggak tahu bagaimana ya apa yang dibaca, tapi yang jelas jika terbukti yang didatangi tersebut istilahkan mungkin orang tua atau mungkin ya orang pintar dan yang sejenisnya. Nah, bila terbukti mereka adalah para dukun, maka dilarang mendatangi mereka. Ya, dilarang mendatangi karena terdapat ancaman man ata kahinan au kahinan fasa'alahu aw fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa barang siapa yang mendatangi kahin itu ya dukun, ya paranormal atau arrafan. Naam, fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia bertanya kepadanya, kemudian membenarkan apa yang disampaikan, telah kufur kepada apa yang diturunkan dari Muhammad. Tentu ini kufur yang kufur kecil ya, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi yang jelas paranormal itu dia akan mengatakan dia mengetahui hal-hal yang gaib, ya, hal-hal yang yang merupakan ya itu adalah merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi permasalahan pergi ke dokter enggak sembuh, pergi ke orang dikatakan orang pintar itu sembuh. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi ya fitnah bagi yang sakit. Sesungguhnya kesembuhan itu terkadang juga muncul dari ya persepsi seseorang. Ya, dia menganggap begitu dipegang, diusap tempat yang sakit dengan baca-baca mantra-mantra orang pintar, dia merasa, oh iya ada reaksinya. Jadi hal yang seperti itu terkadang yang membuat, oh iya saya sembuh jadinya. Padahal dia persepsinya udah dia sembuh, mempunyai ya perasaan tersendiri. Begitu dengan dokter ya enggak ada perasaan seperti itu. Ya dikasih obat pun resep pun dia merasa enggak sembuh gitu. Jadi juga ya tidak terlepas dari juga persepsi seseorang dalam berobat tadi. Kalau dia sehat, ya
juga sakit tadi dengan sendirinya juga akan merasa sehat. Tapi disinilah sesungguhnya ada ujian bagi mereka yang tidak memahami kondisi sesungguhnya. Ya, bagaimanapun bila cara pengobatan itu sesuatu yang keliru, tapi ternyata ada di balik itu, ya, ada suatu mungkin ya bisa dirasakan manfaatnya, bukan berarti itu hal yang benar. Bukan berarti kita boleh mendatanginya. Karena pada dasarnya dilarang mendatangi para dukun tadi, gitu. Nah, para dukun dilarang. Ya, seperti itu. Dan itu juga fitnah bagi yang mendapatkan atau dalam kondisi seperti itu. Karena boleh jadi tatkala dia datang pada paranormal tadi, di situ dia mendapatkan kondisi yang sungguh sangat spesial, yang butuh ketulusan dia sembari dia berdoa. Yang sakit tadi mudah disembuhkan, udah datang ke dokter ke dokter yang udah banyak yang mendatangi dokter tidak sembuh juga. Kemudian dia terus berusaha berobat, didatangi ya orang yang pintar tadi, orang yang tua tadi, yang paranormal tadi. Nah, dan penuh dia berharap dengan penuh ketulusan pada Allah, belum datang berdoa. Ya tiba-tiba diusap sedikit oleh paranormal tadi, dibaca mantra-mantranya, sembuh. Bukan karena mantra-mantra tadi, tapi karena di situ berkebetulan memang di hati yang sakit tadi betul ada ketulusan doa berharap kepada Allah, maka dia sembuh. Tapi setan memperlihatkan, oh ini gara-gara kamu berobat kepada paranormal. Ini jadi fitnah. Nah, jadi itu merupakan fitnah bagi orang-orang yang tidak memahami kondisi yang sesungguhnya. Jadi bagaimanapun ya, bukan karena paranormalnya. Makanya tadi disebutkan dia meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah. Nah, berarti di sini yang mendatangi itu meyakini Allah yang menyembuhkan. Maka begitu dia datang punya keyakinan yang butuh ketulusan, berharap kepada Allah, maka tatkala itu Allah kabulkan doanya, sembuh dia. Bukan karena paranormalnya. Nah, ini harus dipahami. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ini menjadi perhatian bagi kita semua pemirsa agar lebih berhati-hati Ustaz ya. Baik. Pemirsa Fatwa TV, masih ada waktu bagi Anda yang mungkin atau ini sudah ada penelpon selanjutnya. Ada Ibu Rosmini yang ada di Pacitan. Baik, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rosmini, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami tentang menjawab bacaan adzan, Ustaz. Ini bacaannya selain hayang ala sholat dan hayang ala falah itu menirukan adzan, menirukan suara adzan. Tapi setelah hayang ala sholat dan hayang ala falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Terus kemudian wa ana ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulah bil islami dina. Ini bacaan ini bagaimana di sela-selanya hayang ala sholat, terus kemudian hayang alal falah, atau kedua-duanya sudah selesai, terus baru membaca wa ana asadu ala dan seterusnya. Ini bagaimana? Ini di buku Hisnul Muslim, Ustadz. Maka saya bagaimana meletakkan ucapan seperti ini, doa seperti ini. Terima kasih jawabannya. Saya kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosmini di Pacitan. Barakallahu fiik. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Naam, tadi disampaikan ya doa yang dibaca di waktu mendengar azan. Ya, sebagaimana telah kita maklumi, begitu kita mendengar azan, kita berdiam, mendengar, kemudian menjawab ya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muazin. Kecuali hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa begitu mendengar ya tasyahud, ya asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan asyhadu Allah, kemudian juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka setelah mendengar tasyahud tadi juga ya di antara yang diajarkan Nabi SAW kita mengucapkan
ya wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan ini dibaca setelah mendengar tasyahud tadi. Setelah mendengar tasyahud tadi, ya, bukan mendengar setelah hayya 'alas shalah al falah. Jadi waktu setelah mendengar tasyahud, kita menjawab dulu tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Begitu ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa ana asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, jadi dibaca setelah mendengar tasyahud tadi. Nah, baik. Syukran saja, jazakallahu khairan. Wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rosmini yang ada di Pacitan. Baik, telah terhubung selanjutnya Ustaz, ada Ibu Miss yang ada di Jambi. Miss Tiati kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dengan pertanyaannya. Begini Ustaz, kan saya di sini kalau subuh itu imamnya ya pasti sholat sajadah, itu bagaimana, itu fitnah apa bukan? Baik. Itu saja yang kami tanyakan, Pak. Sholat saja apa? Gimana? Sajadah di pagi Jumat begitu maksudnya? Jumat pagi itu Ya. pasti imamnya sholat sajadah, jadi kita kan makmum di situ, tapi tiap Jumat. Fitnah apa bukan? Baik. Ya. Cukup ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada bukan ibu, itu bapak ya. Iya. Ya, masa suaminya, suaminya Bu Misti. Nah, barakallahu fikum. Semoga bapak ya di Jambi dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga juga seluruh para pemirsa, para pendengar di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikum jami'an. Pertanyaan beliau adalah apakah ya yang biasa dibaca oleh imam yaitu membaca surat sajdah, yaitu alif lam mim ya, kemudian membaca di rakaat kedua yaitu al-insan ad-dahr, apakah itu ada landasannya atau itu perbuatan bid'ah? Ya, jawabannya adalah ini termasuk perbuatan yang dianjurkan, merupakan sunnah Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW di antara sunnah beliau di waktu sholat subuh, ya, di pagi Jumat, beliau membaca ya surah sajdah, alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba rabbil alamin, kemudian ya membaca surat al-insan di pada rakaat yang kedua. Nah, akan tapi para ulama juga menjelaskan agar ya tidak dipahami atau tidak masyarakat tidak berpersepsi yang negatif ya, sehingga tidak menganggap hal ini perkara yang wajib, maka hendaklah ya tidak secara rutin terus menerus, sesekali tidak membaca surat tersebut, agar masyarakat memahami, kaum muslimin memahami bahwa itu bukan perkara yang wajib ya, bukan perkara yang wajib. Tapi kalau dibaca ya itu adalah merupakan ya sunnah Nabi SAW. Akan tapi perlu juga diperhatikan ya, jika membaca dari rakaat pertama ya selesaikan sampai akhir surat sajdah tadi. Kemudian pada rakaat kedua selesaikan surah al-insan. Itu yang sunnah. Sebagian membaca dia baca sajdah, kemudian ya di rakaat pertama dibaca separuh dari surah as-sajdah, kemudian lanjutkan pada rakaat kedua. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW cara membaca seperti itu. Jadi Nabi SAW sunnahnya adalah pada rakaat yang pertama dia selesaikan surah sajdah semuanya, ya lengkap. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Insan, hal atal al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, juga sampai selesai. Ya, bukan ya sebagian-sebagian gitu. Kendati ya secara ya, hukum sah solatnya ya sah solatnya, tapi jika kita ingin meneladani Nabi membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan Ad-Dahr di waktu salat subuh ya membaca secara utuh kedua surat tersebut. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, kenapa itu dibaca? Apa karena sajdahnya atau ada makna lain? Jadi perlu diketahui para pemirsa rahimakumullah, Rasul membaca itu bukan karena ada sajdah di situ, bukan. Bukan karena ada sajdah ya di dalam surat
sajdah tadi, bukan itu sebabnya. Sebabnya adalah karena di dalam surat tersebut terdapat penjelasan tentang asal muasal penciptaan manusia. Begitu dalam surah Al-Insan, hal atal al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Sebelum manusia tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah. Ya. Begitu dalam surah As-Sajdah di awal Sajdah dijelaskan, di awal surah Sajdah dijelaskan tentang bagaimana asal usul ciptaan manusia. Ya. Kemudian disempurnakan. Nah, jadi ini mengingatkan kita bahwa karena kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Nah, seperti itu. Dan juga akan dibangkitkan manusia pada hari Jumat. Maka ini mengingatkan kita, ya, akan asal muasal penciptaan kita, dan juga kita akan dikembalikan kepada Allah, dan kiamat itu terjadi, ya, pada hari Jumat, dan juga manusia dibangkitkan pada Jumat, seperti itu. Makanya ini mengingatkan asal muasal penciptaan kita. Nah, itu yang merupakan hikmah kenapa Nabi SAW membaca kedua surat tersebut di dalam solat subuh, ya, di pagi Jumat. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mistiati yang ada di Jambi atau suaminya tadi ya. Nah. Baik Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan yang ada di meja redaksi ya, sambil menunggu sisa waktu ini. Ada saudara Emir yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Pertanyaannya simpel Ustaz. Apa hukum doa Allahumma rahamna bil Quran? Syukron, jazakallah khair. Ya. Terima kasih pada Emir, barakallahu fiik. Ya, tidak ada masalah, diperbolehkan karena Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk, kalamullah. Maka kita memohon kepada Allah semoga dirahmati dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah fihi rahmah, hudan wa rahmah. Ya, terdapat dalamnya rahmat, petunjuk, ya. Maka tidak ada masalah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Arhamna bil Qur'an. Karena seorang yang membaca Al-Quran, seorang yang mengamalkannya akan mendapatkan rahmat. Jadi ini maksudnya, bukannya sekadar membaca saja, tidak, tapi membaca, memahami, mengamalkan, mengikuti. Nah, maka dengan demikian seorang mendapatkan rahmat. Maka intinya doa ini, karena itu doa agar kita dirahmati dengan Al-Quran, pada dasarnya terkandung makna permohonan doa, ya. Ini harus disadari bahwa kita memohon kepada Allah agar kita dibimbing menjadi ahli Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, gitu. Ya, kalaupun seorang arhamna bil Quran, tapi perbuatannya menyimpang dari Al-Quran, perilakunya menyimpang dari Al-Quran, ya, amalannya menyimpang dari Al-Quran, ya, Al-Quran tidak mendatangkan rahmat bagi dia. Jadi doa mengandung permohonan bimbingan untuk usaha, ya, dibimbing untuk mengikuti Al-Quran, agar doa tadi sesuai dengan, ya, kenyataan yang kita lakukan untuk mendapatkan rahmat tadi. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Ini dari Bapak Sutrismantio yang ada di Lampung. Ini beliau menanyakan ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah orang tua yang tidak ibadah sholat ketika berdoa untuk anaknya, doanya akan dikabulkan? Dan yang kedua, apakah berdosa seorang anak yang mendoakan orang tuanya tidak baik karena memiliki perilaku yang tidak baik juga? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama, perlu dipahami bahwa seorang yang tidak sholat sama sekali itu bukanlah muslim, ya. Yang tidak solat sama sekali, bahwa perbedaan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, ya, bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Jadi antara seorang dengan kekufuran itulah meninggalkan solat. Artinya bila meninggalkan solat maka dia terjerumus dalam kekufuran. Jadi seorang yang tidak solat sama sekali, ya, maka, ya, dia adalah orang yang tidak muslim. Maka doa yang tidak muslim tidak dikabulkan. Kecuali dalam kondisi, ya, mereka betul dalam kondisi yang kesulitan, sehingga tatkala itu mereka mulai muncul ketulusan, ya, seperti orang-orang musyrikin, ya, di waktu mereka dalam keadaan senang, lapang, dan, ya, tidak ada masalah, mereka berbuat syirik. Tapi begitu dalam kondisi mendapatkan ancaman dan akan membahayakan diri mereka, berlayar di lautan, gelombang, badai, ya, mereka udah yakin tidak akan selamat, mereka ikhlaskan ibadahnya.
niaskan doanya diselamatkan oleh Allah. Jadi terkadang orang-orang kafir itu begitu menghadapi kondisi yang sangat genting sekali, jelas mereka lupa sesembahannya. Begitu dia mohon pada Allah, dikabulkan seketika itu. Tapi secara umum, ya selain dari kondisi seperti itu, para ulama menjelaskan tidak dikabulkan doanya dengan dia kufur pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mendoakan kejelekan ya bagi orang tua tidak boleh. Jadi bagaimanapun ya, kendati orang tuanya adalah kafir, tidak beriman, maka tidak boleh mendoakan kejelekan baginya. Doakan hidayah, petunjuk, ya. 6, tidak boleh kita mentaati perintah dia dalam kejelekan, tidak boleh. Ya. Karena Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, jika keduanya bersungguh-sungguh mengajakmu untuk berbuat kesyirikan kepadaku, jangan taati ya ajakan kepada kesyirikan tersebut, tapi terus bermuamalah baik, ya, pergaulan baik dengan mereka. Nah, di antara muamalah yang baik mendoakan kebaikan bagi mereka. Jadi jangan sama sekali ya membalas kejelekan orang tua dengan kejelekan. Nah, mereka tidak berbuat baik misalnya kepada anaknya, atau mereka belum mendapatkan hidayah. Ya, itu antara dia dengan Allah. Tapi tidak boleh menyebabkan kita ya memperlakukan dia dengan jelek. Ya, berbakti kepada orang tua tidak menunggu orang tua itu berbuat baik pada anaknya. Perlu dipahami. Ya, sebagian mungkin mentang dia telah belajar, merasa telah pintar dari orang tuanya. Wah, orang tua saya enggak pedulikan saya dari kecil, maka saya enggak juga berbuat baik padanya. Enggak, keliru itu. Kendati orang tua itu dosa dia, memang tidak mungkin memperhatikan anaknya di waktu kecil, enggak terlantar dan seterusnya ya. Tapi tidak boleh kondisi seperti itu yang menjadikan anak juga membalas kejelekan yang kecil. Tidak boleh. Tetap mendoakan orang tua, mendoakan kebaikan, ya, memberikan kebaikan, mendoakan, dan doa merupakan kebaikan yang sangat mulia karena itu sumber kebaikan. Bila dapat hidayah, maka tentu anak mendapatkan pahala dari doa tersebut. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan syukron, jazakallah khairan sudah menyempatkan waktu di malam hari ini, sudah berbagi ilmu dan menasihati kepada kita semua Ustaz. Semoga apa yang antum sampaikan menjadi pahala jariah bagi antum Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini, telah banyak sekali faedah dan juga ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita praktekkan di keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV, bagi Anda yang ingin mengetahui acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanyajawab. Dan juga kemudian pemirsa, kami mengajak Anda sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi atau atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baiklah pemirsa Fatwa TV, tidak terasa sudah sekitar 1 jam kita membersamai Anda semua. Dan insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami